sebetulnya itu adalah satu kesatuan. Kita adalah kuasa hukum dari keluarga besar almarhumah dan juga kita adalah kuasa hukum dari Danu. Dan benar kata Kak Heri bahwa setiap saksi dimungkinkan atau bisa mungkin suatu saat statusnya akan berubah. Bukan saksi Danu saja, semua saksi yang sudah diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, masih dalam pembahasan kasus Subang. Oke, sebelumnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih kepada semua teman-teman para pemerhati kasus Subang yang sangat luar biasa sekali, yang tak kenal lelah untuk bagaimana kita semua bersama-sama mengawal perkembangan kasus Subang ini sampai dengan tuntas. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, yaitu tentang adanya pertemuan pihak keluarga almarhumah Ibu Tuti Suhartini ya. Jadi pada minggu kemarin, tepatnya di hari Jumat ya kalau tidak salah, dari mulai hari Kamis ya, dari mulai hari Kamis sampai dengan hari Jumat, kuasa hukum dari Danu yaitu Bang Ahmad Taufan Sudirjo melakukan kunjungan ke Subang. Beliau juga sempat untuk melihat situasi terkini di TKP kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini ya, tetapi memang di luar saja melihat situasi di luar. Selain itu juga beliau sempat untuk berkunjung melakukan ziarah ke makamnya kedua almarhumah, yaitu almarhum Ibu Tuti Suhartini juga Neng Amalia Mustika Ratu ya waktu itu. Setelah itu Bang Topan melanjutkan kunjungannya ke rumahnya Wak Lilis ya, yang dimana pada saat itu ada juga Wak Yeti, Wak Ida, dan tentunya banyak pihak keluarga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satunya adalah juga waktu itu hadir orang tuanya Danu ya. Di situ kita semuanya berkumpul ya. Lalu pasti teman-teman ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang dibahas pada saat kunjungan Bang Topan di sana. Nah, tentunya teman-teman sebagian hal ini juga sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya tentunya banyak hal ya. Ya terutama pada saat ada pertemuan di situ juga saya sempat menanyakan kepada Bang Topan ya. Karena saya melihat ada beberapa di kolom komentar yang ditanyakan terkait pendampingan hukum yang dilakukan oleh keluarga yang lebih mengarah kepada atau untuk menegakkan keadilan untuk kedua korban, yaitu tentunya Ibu Tuti Suhartini dan Neng Amalia Mustika Ratu. Nah, teman-teman semuanya, di dalam pertemuan tersebut saya sempat dan Bang Yahya sempat menanyakan kepada Bang Topan untuk memberikan penjelasan apakah Bang Topan di sini memiliki kliennya itu hanya untuk Danu saja, atau juga Bang Topan memiliki mandat dari pihak keluarga untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan, membantu pihak kepolisian untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan, terutama membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan teman-teman setelah kita mungkin melihat ya video tayangan kemarin yang ada di video saya. Tetapi untuk yang lebih jelas lagi, sebelum saya melanjutkan, kita simak video berikut ini.
Yang pertama terkait masalah pendampingan hukum, karena kita ini pengacara memiliki kode etik yang mesti harus kita jaga, dan dalam mendampingi Danu sampai hari ini kita tetap sebagai kuasa hukum Danu, dan kita ini sebagai kuasa hukum tidak tidak hanya mendampingi Danu sebagai klien, tetapi kita juga terus berusaha untuk sharing sama Danu, sama keluarga, dengan harapan ada satu hal yang bisa kita hasilkan demi terbongkarnya perkara ini. Jadi sampai hari ini memang saya tegaskan kita tetap sebagai kuasa hukum Danu, dan kita juga sekaligus saya menjawab pertanyaan kedua, di samping sebagai kuasa hukum Danu, kami juga sebagai kuasa hukum yang juga mewakili keluarga besar almarhumah, sehingga amanah yang sangat mulia yang kita terima dari keluarga adalah bagaimana caranya kita bisa turut serta memperjuangkan bagaimana caranya kasus ini bisa segera terselesaikan. Terlepas ke depan nanti kita belum tahu hasil penyelidikan kepolisian, kita belum tahu. Terlepas nanti ada hal-hal yang mungkin, ini saya katakan mungkin, menyangkut klien kita, ya sebagai kuasa hukum yang juga diberi amanah oleh keluarga untuk memperjuangkan kasusnya agar segera selesai, ya kita harus profesional. Karena kami yakin kasus ini bisa kita selesaikan di tahun ini. Kita berkeyakinan dengan melihat seriusnya penyidik menyelesaikan dan menyelidiki saksi-saksi, kita juga berusaha untuk mencari hal-hal baru yang kemungkinan jika ada untuk kita beritahukan kepada kepolisian, gitu. Jadi tidak ada yang berubah, kami ya, tetap kita istiqomah sebagai kuasa hukum keluarga maupun kuasa hukum Danu. Jadi ini menjadi tugas kita. Yang terpenting klien kita ini Danu memang harus jujur, harus berani jika ada hal-hal yang kiranya terkait dengan perkara atau tragedi pembunuhan tersebut. Gitu. Jika hal itu memang bisa dipertanggungjawabkan dan klien kita ini memang siap untuk memberi keterangan sejujurnya kepada penyidik, maka saya tegaskan tetap akan berusaha untuk mendampingi Danu, karena pesan keluarga juga di samping menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, ya bagaimana caranya kita bisa turut membantu agar perkara ini bisa cepat selesai. Gitu Pak Yaya. Siap, terima kasih. Berarti terkait permohonan pengajuan pendampingan hukum kepada Bapak itu sudah di ACC ya Pak? Apa seperti apa untuk keluarga korban itu? Ya sudah dari dulu, bahkan sudah keluarga secara lisan juga berharap kami untuk bisa satu mengawal kasus ini, kedua kalau memang ada keluarga yang diperiksa tidak kita dampingi, itu pasti sudah ada komunikasi kita sama kita, bahwa kesaksian keluarga juga sudah disampaikan sama kita, dan menurut saya keluarga juga percaya diri untuk datang sendiri gitu. Tetapi keluarga selalu berkoordinasi sama kita terkait ada hal-hal baru dan yang lain, sehingga memang komunikasi kita sejak awal sampai hari ini, walaupun saya jarang hadir tapi tetap kita jaga terus komunikasi. Bang ya. Terakhir Pak ya. Oh, begini dulu. Iya.
Sebetulnya izin nih tuh mengenai sebetulnya memang masih ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Yahya ya. Tadi juga sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bang Taupan bahwa sudah ada secara lisan. Nah, dalam hal ini dari pihak keluarga sendiri, akankah ada juga kuasa, terutama yang lebih mengarah kepada pengungkapan kasusnya untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban? Izin. Ya, surat kuasa formil sudah ada, tapi memang kita tidak perlu kita tunjukkan. Ya. Bahkan sejak awal memang keluarga menitipkan kita hanya karena berita atau opini yang di luar itu hanya orang-orang itu saja. Jadi ada nama-nama yang sering beredar di media kan kita sudah sama-sama paham ya. Ada klien kita, Kang Danu, terus ada Kang Yoris, Pak Yosef dan lain-lain ya. Kita juga tidak perlu ekspos terkait masalah amanah atau kuasa dari keluarga gitu kan. Tapi jika nanti memang diperlukan kepada penyidik ya akan kita bawa dan kita hadirkan gitu. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Terakhir saya Pak, akhir-akhir ini para YouTuber atau surveyor yang ke lapangan mewawancarai, menggali informasi, petunjuk bahkan itu kan yakin akan terbongkarnya kasus ini. Nah, dalam hal ini Bapak Taufan sebagai kuasa hukum, dalam hal ini sebagai kuasa hukum Ibu Tutiyah, keluarga korban, apakah juga meyakini kasus ini memang akan terbongkar? Oke. Kasus ini harus bisa kita bongkar. Jadi saya tidak dalam hal menganalisa atau memberi pandangan, tetapi ini adalah spirit kita sama-sama selaku kuasa hukum dari keluarga korban dan juga kuasa hukum dari Ramdan bahwa kasus ini harus kita bongkar. Dan kasus ini kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita doakan dan kita perjuangkan agar bisa tuntas di tahun ini. Kita doakan. Semoga kita ini ikhtiar harus maksimal, tetapi ridha Allah itu yang amat penting dalam perkara ini, sehingga memang kita harus terus berdoa sama Allah, meminta sama Allah agar kasus ini harus segera terselesaikan. Dan itu harus menjadi spirit kita semua, spirit kuasa hukum, spirit keluarga maupun spirit para YouTuber yang mengawal kasus ini. Jadi spirit kita malam ini adalah spirit kasus ini harus bisa tuntas di tahun ini. Setuju ya? Sepakat ya? Setuju. Harus. Jadi biar kita seperti itu. Ada lagi Bang Jack? Biasanya Bang Jack mau nanya. Ada nih. Ada satu lagi nih Bang. Ya. Ini tetap masih ada kaitannya bahwa kita semua tahu kan, semua istilahnya sudah mengetahui bahwa dalam hal ini Bang Topan itu sebagai kuasa hukum Danu. Nah, tetapi dalam hal ini juga bisa dikatakan Bang Topan juga memiliki, bisa dikatakan mungkin mandat atau amanat ya dari pihak keluarga untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban, dalam arti mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Bang ini. Nah, bagaimana hal ini mungkin bisa dijelaskan nih, karena di sisi lain kan kita semua tahu bahwa Danu sebagai saksi di dalam kasus Subang. Dan kita semua mengetahui bahwa saksi di dalam kasus Subang ini semua juga itu memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Nah, bagaimana dua hal ini yang di satu sisi memiliki kewajiban untuk bagaimana bisa mendampingi Danu sebagai saksi dalam kasus Subang, sementara Bang Topan juga mendapatkan mandat dari pihak keluarga untuk menegakkan keadilan dalam arti mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku cepat mengungkap. Jadi gini, Pak Heri, YouTuber paling sukses di Subang. Sebetulnya itu adalah satu kesatuan
kita adalah kuasa hukum dari keluarga besar almarhumah dan juga kita adalah kuasa hukum dari Danu. Dan benar kata Kang Heri bahwa setiap saksi dimungkinkan atau bisa mungkin suatu saat statusnya akan berubah. Bukan saksi Danu saja, semua saksi yang sudah diperiksa kan memang ada rentetannya ya, dari saksi kemudian nanti kalau memang cukup bukti ya berarti naik statusnya menjadi tersangka. Dan pertanyaan Kang Heri tadi, kalau nggak saya salah, apabila klien saya Danu juga jadi tersangka. Ya, demikian. Ya, kita ini spiritnya adalah spirit menyelesaikan masalah kasus pembunuhan Subang. Saya dan teman-teman kuasa hukum apabila Danu ditetapkan sebagai tersangka, kita harus profesional, kita harus taat kepada hukum, dan kita meyakini dari awal saya sampaikan bahwa kasus pembunuhan Subang ini pasti ada motifnya. Dari motif akan turun menjadi kejadian atau eksekusi. Dan kami meyakini dalam kasus ini pelaku itu tidak sendiri. Betul. Pasti ada job-jobnya masing-masing. Nanti kita lihat aja bagaimana hasil dari penyelidikan Polda. Tetapi saya juga meyakini, ini terkait pertanyaan Kang Heri, apabila klien kita yang hari ini sebagai saksi mungkin dimungkinkan apabila besok jadi tersangka, saya meyakini keluarga besar juga insya Allah akan ikhlas, karena lagi-lagi spirit keluarga besar ini yang saya pahami adalah punya beban psikologis, beban moral yang tinggi selama kasus ini belum bisa dituntaskan. Rasa sayang keluarga terhadap almarhumah sangat mendalam, rasa kesedihan keluarga terhadap tragedi pembunuhan sangat mendalam. Jadi yang saya ketahui, keluarga besar insya Allah juga akan ikhlas apabila seperti yang Kang Heri tanya tadi, ternyata nanti dalam proses pengembangan penyelidikan polisi itu ada menyangkut klien kita gitu Kang Heri. Jadi itu jawaban dari saya mewakili keluarga besar Kang Heri. Jadi sebagai kuasa hukum ya kita akan profesional, kita akan bantu. Apabila pertanyaan dari Kang Heri itu benar ya kami berharap posisi klien kami juga tidak posisi yang berat gitu ya, karena kami meyakini pasti ada pelaku-pelaku lain yang jauh lebih berat. Ini apabila pertanyaan Kang Heri tadi benar gitu Kang Heri. Ya. Nah kita ini kan masih terus kita menunggu penyidik menuntaskan pemeriksaan dan menyimpulkan nanti siapa yang menurut kepolisian itu terkait gitu. Tetapi keluarga besar saya yakin satu suara bahwa nawaitu kita adalah menyelesaikan kasus masalah Subang, sehingga saya yakin keluarga besar akan ikhlas apabila hal ini terjadi seperti yang Kang Heri sampaikan. Benar ya Pak ya, semuanya ya Pak, Ibu, Wah, semuanya gitu. Jadi itu adalah jawaban dari keluarga yang dengan ini saya sebagai kuasa hukum mewakili gitu Kang Heri. Iya. Teman-teman semuanya tentunya sudah disimak oleh teman-teman semuanya dengan sangat jelas sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Topan ya itu dapat diterima oleh teman-teman semuanya, karena saya memiliki keyakinan teman-teman semuanya itu lebih paham, lebih hebat ya dalam menganalisa semua yang disampaikan baik oleh saksi maupun oleh PH yang memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus Subang. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di dalam pertanyaan tersebut tentunya ada ini, teman-teman ingin mengetahui kok PH-nya satu PH ya antara saksi dan PH untuk
lebih mengutamakan atau mengedepankan keadilan untuk kedua korban? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi mungkin dalam hal ini saya akan mencoba untuk bagaimana saya bisa menjelaskan kepada teman-teman supaya hal ini dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Karena saya memang sempat berkomunikasi di luar konteks Prime Video itu juga ya, menanyakan terkait hal ini. Jadi begini teman-teman semuanya. Tentunya dalam hal ini setelah kita menyimak video berikut tadi yang sudah kita tonton sama-sama, bahwa Bang Ahmad Taupan Sidorejo di sini sampai sekarang ini masih kuasa hukumnya Saudara Danu Ramdhanu. Akan tetapi yang tentunya kita ketahui juga dan setelah kita dengar bahwa Bang Taupan juga memiliki mandat ya, yang tentunya sudah disampaikan juga oleh Bang Taupan bahwa beliau juga memiliki kuasa terutama dari pihak keluarga almarhumah Ibu Tuti Soehartini nih, dari uak-uaknya di sini untuk bagaimana Bang Taupan ini diharapkan dapat mengungkap. Maksudnya kalau untuk masalah mengungkap itu sebetulnya tanggung jawab pihak kepolisian ya. Tetapi untuk mengawal, mendorong, membantu pihak kepolisian juga untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu hal yang tentunya akan dapat memberikan kemudahan sepertinya kepada pihak penyidik juga untuk dapat mengungkap kasus Subang ini. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Karena memang ini menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman ada sebagian yang memang seolah ada keraguan, kenapa ini? Kok PH-nya sama begitu? Antara Danu dan pihak keluarga yang ingin bagaimana bisa menegakkan keadilan untuk kedua korban. Sementara kita semua ketahui bahwa semua saksi di dalam kasus Subang ini, semua itu memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Malah di dalam pertemuan tersebut saya juga sempat menanyakan bagaimana Bang tanggapan pihak keluarga ya. Dan Abang sendiri juga kalau seandainya Danu ini intinya ditetapkan menjadi tersangka, karena semua saksi ini memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Tentunya di dalam hal tersebut Bang Taupan juga memberikan penjelasan kepada kita dan di luar frame itu juga memberikan penjelasan kepada saya bahwa sampai saat ini Danu masih didampingi oleh ATS Lawfirm. Dan kalau dan sebetulnya Bang Taupan mengharapkan bahwa Danu ini sebagai kliennya itu dapat berbicara dan berkata jujur ya, untuk bagaimana juga bisa mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Saya rasa semua pengacara juga menginginkan untuk bagaimana kliennya ini berkata jujur ya. Kenapa? Karena memang musuh paling berat untuk seorang pengacara itu adalah kliennya. Jadi diharapkan kliennya ini dapat berkata jujur. Itulah yang disampaikan oleh Bang Taupan. Sampai saat ini kita semua ketahui bahwa Danu itu adalah masih sebagai kliennya. Lalu saya bertanya, Bang, bagaimana kalau suatu saat nanti, karena memang kita semua mengetahui bahwa saksi di dalam kasus Subang ini memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Nah, tentunya dalam hal ini Bang Taupan juga, selain daripada dia seorang PH Danu, yang tentunya dari kapasitas seorang PH-nya, dia akan tetap mendampingi Saudara Danu dengan sebuah catatan Danu bisa berkata jujur. Itu yang disampaikan terkait persoalan kapasitas dia sebagai kuasa hukum Danu. Akan tetapi beliau juga menjawab bahwa pihak keluarga tentunya misalkan suatu saat nanti tiba-tiba pihak kepolisian menetapkan Danu sebagai tersangka, tentunya pihak keluarga juga di sini legowo ya. Dan selain itu juga sebetulnya sebelumnya nih, saya juga pernah menanyakan kepada pihak keluarga, Wak, bagaimana nih kalau ternyata tersangka di dalam kasus Subang ini sesuai dengan clue awal yang disampaikan oleh mantan Kapolres Subang yaitu Ibu Sumarni ya, bahwa pelaku ini diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Orang yang sudah saling mengenal kan ini juga bahasa secara umum.
intinya orang yang sudah saling mengenal ini itu juga bisa saja keluarga, bisa saja sahabat, bisa aja teman, bisa aja anak, bisa aja siapa, bisa aja suami. Karena orang yang saling mengenal itu kan bahasanya secara umum ya teman-teman semuanya. Jadi dalam pertemuan kemarin dan pertemuan sebelumnya juga saya yang melakukan komunikasi secara personal dengan pihak UA ini. Mereka semuanya akan menerima siapapun tersangkanya di dalam kasus Subang ini, itu perlu diungkap. Nah, jadi itulah teman-teman semuanya. Jadi memang tidak salah juga begitu. Dalam hal ini pihak Bang Topan memiliki mandat atau memiliki kuasa juga dari pihak keluarga Ibu Tuti Suhartini untuk bagaimana menegakkan keadilan agar membantu pihak kepolisian untuk bagaimana dapat menuntaskan kasus ini. Selain itu juga bahwa Danu juga sebagai kliennya yang tentunya tetap akan dinampingi apabila memang Danu sesuai dengan harapan Bang Topan bisa berkata jujur. Itu artinya terkait persoalan pendampingan menurut saya bisa dikatakan sesuatu yang dinamis ya teman-teman semuanya. Bisa dikatakan kondisional. Saya rasa untuk PH-PH yang lain juga sebetulnya untuk saat ini bagaimana bisa terus melakukan pendampingan sampai melihat situasi ya. Situasi perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya. Nah, jadi itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi alasan kenapa PH-nya di sini sama antara PH Danu dan PH yang tentunya juga dari pihak keluarga Ibu Tuti Suhartini, yaitu Uwa Lilis dan Waida terutama ya, yang memberikan mandatku juga kepada Bang Topan untuk dapat menegakkan keadilan. Jadi dalam hal ini Bang Topan itu dan kita semuanya kita ketahui bahwa adanya pengacara di sini bukan untuk membenarkan siapa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Adapun dalam hal ini mendampingi Danu itu hanya sebatas untuk bagaimana melindungi apa yang menjadi hak-haknya Danu saja. Kalau seandainya suatu saat nanti pihak kepolisian menetapkan Danu terlibat di dalam kasus Bang ini, tentunya Bang Topan juga mendukung pihak kepolisian untuk bagaimana dapat menuntaskan kasus ini siapapun pelakunya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di dalam kasus Subang ini pelaku itu tidak sendiri. Ya teman-teman semuanya. Kita tidak tahu siapa yang dalangnya, tidak tahu siapa saja yang pelakunya, orang yang turut membantu atau orang yang mengetahuinya untuk saat ini. Karena semua saksi untuk saat ini itu posisinya masih sebagai saksi ya. Tapi ini kan kita berbicara andai. Karena memang ada sebuah bahasa bahwa semua saksi di dalam kasus Subang ini memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Jadi mungkin teman-teman tidak usah khawatir. Kalaupun memang antara PH saksi di sini dan PH daripada keluarga almarhumah, terutama keluarga Ibu Tuti Suhartini, yaitu Waida dan Lilis memberikan mandat kepada Bang Topan untuk menegakkan keadilan yang lebih mengarah kepada pengungkapan kasusnya, yang tentunya dalam hal ini PH hanya membantu pihak kepolisian ya untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Nah, teman-teman, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan menurut teman-teman seperti apa dan bagaimana, silahkan saja teman-teman untuk dapat menuliskan komentar di dalam kolom komentar. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.